Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Alladillah haula wala quwata illa billah bi inayatihi wa taufiqihi atarhamu ibadul mu'minun wa bi izzatihi wa qudratihi yartaji udolimun. Amarona bitaqwa wa nahana nitiba'il hawa angjala sakinata fi qulubil mu'minin wal aqibatu lil muttaqin. Anzalal Qur'anal Karim huda wa nurun lil muttaqin wa basyiril sabirin arsala rasulal karim rahmatan lil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Asbahna alal fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Jajaran DKM Al-Islam dan ikhwatu iman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, ahli tadarusan hamba Allah. Yang lebih tua tentunya saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Agak tua saya anggap sebagai kakak, yang setara saya anggap sebagai kawan dan teman. Dan agak bawah tentunya saya anggap sebagai adik, lebih bawah lagi saya anggap sebagai anak, agar terasa komunikasi di antara kita terlebih akrab. Kita selesai sholat subuh bukan hanya merupakan kewajiban buat kita, tapi juga merupakan kebutuhan. Seperti itu juga halnya pembahasan keilmuan. Dan karena kita sudah ada pada bulan haji, yaitu Syawal, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, itu yang disebut Asyuril Haji, bulan-bulan haji. Dan tentunya tadarus kita kali ini dikaitkan saja dengan sunnah-sunnah Idul Adha. Jadi judulnya sunnah-sunnah Idul Adha. Pada tanggal 8 atau tanggal 8 Dzul Hijjah disebut Yaumut Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Hari di mana Rasul dulu meminumkan unta untuk persiapan pelaksanaan haji, terutama wukuf di Arafah. Kemudian besok harinya tanggal 9 bulan Dzul Hijjah disebut Yaumu Arafah. Sampai-sampai ada hadis yang menyatakan Al-Hajju Al-Arafah. Bahkan orang-orang yang sakit sekalipun, yang termasuk jamaah haji, maka disaparkan. Jadi yang disebut saparil wukuf. Karena al-hajju al-arafah seperti halnya dalam sholat, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah rakaat salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Kalau ibadah haji, al-hajju al-arafah. Bagi orang yang haji, wukuf di Arafah. Sedangkan bagi yang tidak haji, saum Arafah. Rasulullah SAW mengatakan keutamaan saum Arafah, saumu Arafata tukapiru sanataini. Saum Arafah itu dapat menghapus dosa 2 tahun. Sanatal madiyah wa sanatal mustaqbalah. 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Berbeda dengan saum Asyura. Kalau saum Asyura hanya dapat menghapus dosa 1 tahun. Tapi kalau saum Arafah dapat menghapus dosa 2 tahun. Kemudian yang berkaitan dengan kalimat tersebut, maka tentunya walaupun ya sunat hukumnya, tapi karena betapa besar pahalanya, mudah-mudahan pada waktunya kita bisa melaksanakannya. Kemudian tanggal 10-nya disebut Yaumun Nahar, yang disebut Idul Adha, hari sembelihan. Maka bagi orang yang sedang haji,
pada tanggal 10 melaksanakan jumroh akobah. Lalu pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah. Lalu menyembelih haji atau kurban. Atau boleh yang mana saja di antara 3 pekerjaan tersebut. Apakah mau memotong haji dulu ke manhar, ke tempat penyembelihan, lalu tawaf, sesudah itu lalu lempar jumroh, atau jumroh dulu baru tawaf dan menyembelih hewan haji. Karena walaupun Rasulullah melaksanakan hajinya 1 kali, tapi cara ibadah haji macam-macam. Karena kasusnya orang-orang pada zaman itu, Rasulullah saya sudah tawaf tapi belum menyembelih. Cek Nabi if'al wala haraja. Silahkan lakukan, nggak apa-apa. Ada lagi orang yang mengatakan Rasulullah saya sudah melempar tapi belum tawaf. Sabda Rasul, if'al wala haraja. Lakukan, tidak apa-apa. Nah, jadi bisa mana dulu yang didahulukan. Apakah melempar jumroh, apakah tawaf ifadah, ataukah memotong haji. Dan bila tidak sempat memotong haji pada hari itu, bisa esok lusanya. Nah, berkaitan dengan ibadah haji, penyelesaiannya ada 2 macam. Bisa menyelesaikan ibadah haji sampai tanggal 12 yang disebut napar awal. Dan bagi yang menyelesaikan ibadah haji sampai tanggal 13 maka disebut napar sani. Napar artinya rombongan. Walaupun tadinya mau napar awal, apabila kemagriban maka harus digenapkan dengan hari ke-13-nya. Berkaitan dengan ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 203. Ayat 203 firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala ismalai wa man ta'akhkhara fala ismalaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wadkurullaha, dan dikirlah kalian kepada Allah. Dan ingatlah kalian kepada Allah. Jadi bukan hanya ingat pada keluarga yang ditinggalkan, bukan hanya ingat pada harta benda yang ditinggalkan, karena ibadah haji itu bisa dirasakan miniatur kehidupan di akhirat. Pagiling gisik jelema teh juta-juta katanya, tapi hare-hare. Nah, di mana hanya syarakat badan. Jadi sebatang kara, harta benda keluarga tidak dibawa. Wadkurullaha, dan ingatlah, dikirlah kalian kepada Allah fi ayyamin ma'dudat. Ada 2 istilah. Ada ayyamin ma'lumat, ada ayyamin ma'dudat. Kalau ayyamin ma'lumat, hari-hari yang dimaklum itu bab saum. Tapi kalau ayyamin ma'dudat itu bab ibadah haji. Hari-hari yang dapat dihitung. Ibadah haji itu cuma 6 hari sebenarnya. Tanggal 8 yang disebut hari Tarwiyah. Tanggal 9 disebut hari Arafah. Tanggal 10 yang disebut hari Nahar. 11, 12, dan 13 yang disebut Ayyamut Tasyrik. Jadi hanya 6 hari pelaksanaan ibadah haji. Karena al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Makanya keadaan semua jadi merasa tidak mahal ya. Jadi jangankan sudah sampai ke Mekah, baru di atas kapal saja jadi sudah asal kebayar gitu. Udah har nikmat ogenya, daging galalede dan beri nikmat raos, aduh, makan di atas kendaraan udara. Nah, di mana keadaan jadi apalagi di
diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Di sini disebut fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang dapat dihitung. Paman ta'ajjala, barang siapa yang ingin menyegerakan pelaksanaan hajinya piyaumaini, pada 2 hari yang pertama, fala ismailih, maka tidaklah dosa atasnya. Wa man ta'akhkhara, dan barang siapa yang mengakhirkan penyelesaian ibadah haji sampai tanggal 13, padahal pekerjaan tanggal 11, 12 dan 13 itu hanya melempar jumroh, dan semua jamaah haji di Mina. Wa man ta'akhkhara fala isma alaih, liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Karena memang sejak awal ibadah haji itu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, di ayat 197. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, ayat tersebut berkaitan dengan sebagian penduduk Yaman. Nazalat hadihil ayatu tiba di ahli Yamani. Turunnya ayat tersebut berkenaan dengan sebagian penduduk Yaman. Kanu yakijun, mereka melakukan ibadah haji, wa yakulun, dengan mengatakan nahnu mutawakkilun, kita bertawakal saja. Pala ya tazawadun, mereka tidak menyiapkan bekal. Akhirnya di Mekahnya mereka ya tasa'alunan nasa, minta-minta kepada orang lain. Apabila kita pulang dari haram atau mau pergi ke haram, biasanya orang ada yang nyalingker, gitu. Nanyakeun ke orang, udah beda menurutnya pengawakan orang-orang Indonesia mah parendek lalu ti ka urang teh nanya, bari maca salam heula, assalamualaikum haji min Indonesia, ka urang teh nanya, haji cenah ti Indonesia, urang teh direk naam anak Indonesia, turun dari Maria cenah Tuhan, jadi minta duit. Nah, itu akibat tina mereka tidak membawa perbekalan. Akhirnya yata sa'alunan nas. Bahkan ada yang wayatagosobun, berbuat gasab. Mimpi teu amit ngala teh beja, eta teh pura-pura kanu tas ti haram teh karewek kitu tah, nangkep. Mabrur, padahal eta leungeun mapepang. Ya. Sampai ada ibu-ibu padahal eta teh nyimpen kantongna teh artosna teh dina lebet etanya di halangan ku kudung, eta bisa ngodoknya. Waduh, beunang Pak, duit living cost kabeh. Bahkan bukan hanya living cost saja, termasuk uang bekal ti putrana. Da gering atuh di dituna atuh jabasieun ku anak di meureunanya. Padahal pada nyumbang hari teh ku jamaah teh nya cenah urang kudunan we lah sa ikhlasna, sa mampuhna ka jamaah teh. Urang bantos, sawatos. Tapi dak kagegeringan. Nah, itu akibat tina orang-orang yang berbuat gasab. Nah, maka di sini ada 5 nitaqo, bagi orang-orang yang bertakwa. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, kudu nyaho, kudu boga ilmu, annakum, bahwasanya kalian ilaihi tuhsyarun, hanya kepada Allah akan dihimpun. Makanya di hari kiamat ada yang disebut yaum alam mahsyar, hari penghimpunan, tuhsyarun. Makanya jamaah haji bagi laki-laki dianjurkan ittiba. Ittiba itu memperlihatkan pundak sebelah kanan, menutup pundak sebelah kiri, namanya ittiba. Jangan sampai terbalik seperti ya bapak bapak orang serereha dibalik sama ayo ditutupan ayo kaisa dibukakeun ngerak. Bukan sahatan mau nunduhkeun anak dinya atau pada ngantep di. Nah, itu ittiba itu selama kita tawaf. Kalau sa'i boleh saja ditutupkan ke dua pundak kain sorban kita. Nah, jadi ittiba itu hanya selama tawaf. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun,
dan bertakwalah kalian kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya kalian hanya kepadanya akan dihimpun. Nah, kemudian tanggal 11, tanggal 12 dan 13 disebut ayyamut tasyrik, yaitu ayyamul akli wasyurbi wadibhi. Hari-hari tasyrik adalah hari makan, hari minum, dan hari sembelihan. Jadi bila tidak sempat memotong hadyu atau kurban pada tanggal 10 bisa besok harinya. Makanya bila doma bisa ngomong tanggal 10 tadi pencit, tanggal 11 ente, tanggal 12 ente kene, dan tanggal 13 doma teh ngomong ka numaraban. Juragan, hari abdi moal dipencit mah ku juragan dipakai kurban. Kumaha atuh lamun juragan ku abdi urang pencit pakai kurban. Lamun doma bisa ngomong. Jadi ulah bulan wae bisa ngomongnya. Nah, di mana karena keadaan betapa utamanya ibadah kurban walaupun hukumnya sunat. Man kana lahu sa'atun falam yudohi. Barang siapa yang punya keleluasaan rizki untuk berkurban. Tapi falam yudohi tidak melaksanakan. Falayak robana musolana. Sabda Nabi, jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Berarti ini magdub. Ya. Jadi dimurkai, diancam. Seperti sholat berjamaah. Kalau berkenan, kalau diperbolehkan, mengimami sholat saya akan menyuruh orang lain. Dan saya akan membakar rumah orang-orang yang tidak pergi sholat berjamaah. Sampai seperti itu Rasulullah. Menunjukkan bahwa dari hadis itu ada ulama-ulama yang mengkategorikan bahwa sholat berjamaah itu wajib. Dan buktinya lamun teu teh diduruk cenah imam. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada kalimat wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Jadi tanggal 11, 12 dan 13 haram saum karena masuk kategori ayyamut tasyrik, sekalipun tanggal 13 itu masuk pada tengah bulan yang biasanya saum ayyamil bid ya. Saum tengah bulan. Maka khusus untuk bulan Dzulhijjah di tanggal 13 maka itu diharamkan saum. Hanya ada beberapa penjelasan tentang bagaimana kalau menyembelihnya malam hari, dan itu ada yang memakruhkan. Jadi siang saja. Jangan sampai malam hari. Ya, kecuali kalau memang kemalaman berkaitan dengan beberapa penghalang atau uzur. Kemudian mulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10 bagi orang yang akan kurban dianjurkan tidak memotong kuku, tidak bercukur rambut, dan tidak mengkurut kumis dan memotong janggut. Itu bagi orang-orang yang akan kurban sebagai tambahan amal sunat. Jadi kalimatnya wala ta'khudu sya'rahu. Jangan mengambil rambutnya. Karena rambut itu atau bulu itu ada dua istilah. Ada disebut sya'run, ada disebut rishun. Kalau rish itu bulu yang bertangkai. Seperti bulu ayam, bulu itik, gitu ya, bulu bebek, bulu entog, ta eta mah rish, bercabang. Kalau sya'run bulu yang tidak bercabang seperti bulu kita, ya rambut kita, dan bulu domba tidak bercabang, bulu kerbau, bulu sapi itu. Maka pala takhud sya'rohu teh jadi rambut orang itu atau bulu domba atau bulu sapi, maka kembali kepada dua-duanya. Jadi domba nuges disiapkan untuk dijadikan hewan kurban bila sudah masuk tanggal 1 keun wae jabrig oge tong disyukuran gitu. Iya, karena tidak boleh diambil kukunya dan diambil bulunya.
Itu sudah mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian kalau saumnya 1 hari. Ya, jadi yang sahih itu saum 1 hari tanggal 9. Bagi orang yang tidak ada di Arafah. La siyama Arafata biman bi Arafata. Tidak ada saum Arafah bagi orang yang ada di Arafah. Berarti yang sedang wukuf. Jadi adanya keadaan saum Arafah itu bagi orang yang tidak lagi haji. Kaitan takbir. Karena kalimatnya wa kabirullaha ala ma hadakum. Takbirlah kalian sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan pada kalian. Jadi waktu takbir Idul Adha berbeda dengan takbir pada Idul Fitri. Jadi ada takbiratul ihram, ada takbir adan, ada takbiran, tentu beda ya. Takbir adan tidak boleh digunakan untuk takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram nih, sehingga takbir adan. Ataupun takbir intikal, takbir pindah gerakan. Kan ada Allahu Akbar, ada Sami Allahu liman hamidah. Bahkan bagi makmum tidak membaca Sami Allahu liman hamidah. Faida qalal imamu Sami Allahu liman hamidah faqulu. Sabda Rasul, katakan oleh kalian makmum, Robbana lakal hamdu. Atau Robbana walakal hamdu. Atau Allahumma Robbana lakal hamdu. Antara Allahumma dengan waw walaka jadi tidak digabungkan. Kalau pakai Allahumma, Allahumma Robbana lakal hamdu. Kalau tidak pakai Allahumma Robbana walakal hamdu atau Robbana lakal hamdu boleh. Boleh ditambah juga dengan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi wa kuluna laka abdun. Kemudian, nah di sini berkaitan dengan takbir ya. Jadi dari asar, dari subuh hari tarwiyah berakhir asar hari tasyrik yang terakhir. Redaksi takbirnya ada 2 macam. Ada yang pendek, hadisnya dari Ibnu Umar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tapi yang panjang, takbirnya 3, boleh. Hadisnya dari Ali bin Abi Thalib. Itu bisa kita lihat dalam kitab Al-Muhaddab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah wahdah, wa nasoro abdah, wa hazamal ahjaba wahdah. Nah, baru eta mah 3 kali. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Takbiran tidak diimami. Tapi dalil nate yukabbiruna bitakbirihim. Ada lagi yukabbirna bitakbirihim. Mereka bertakbir mengikuti orang lain. Mereka kaum wanita yukabirna bitakbirihim mengikuti takbir laki-laki. Jadi praktek nate bereng sebagian. Jadi teu diimaman. Apakah 2-3 orang bereng takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kadang masana ulah lepat nya walilat ilham. Jadi walilat padahal walillahi alhamdu. Jadi walillahil hamdu. Jadi walillahil hamd. Malah sok aya istilah sia cenah tong waka ka mana walilat keneh. Walilat. Nah, jadi walillahil hamd. Nah, di mana wanita yang lagi head sekalipun
untuk hari raya itu dianjurkan untuk datang ke lapangan tempat pelaksanaan sholat id untuk menyaksikan sholat tersebut dan ikut bertakbir, tidak ikut sholat. Nah itu keadaan bagi kaum wanita. Nah di mana keadaan hari Tarwiyah atau hari Idul Kurban atau hari Tasyrik, selesai sholat yang 5 waktu, boleh-boleh saja kita jadi tentu selalu oge tapi sewaktu wiridan kita mau sebelum wiridan ataupun sesudah wiridan, tapi ada yang memberi fatwa rangkaian sholat selesaikan dulu, jadi dengan wiridannya berarti selesai wiridan baru takbiran. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil. Jadi dirangkaikan dengan selesai wiridan. Jadi setiap sholat yang 5 waktu berakhir waktu asar hari tasyrik yang terakhir. Nah kaitan dengan sejarah kurbannya. Karena kurban termasuk ibadah qadimah. Dalam surat Al-Maidah ayat 27, "Watslu alaihim naba abni Adam bil haq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Qala la aqtulanna qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Watslu alaihim, bacakan olehmu Muhammad kepada mereka, kepada hamba, kepada orang-orang naba'a, berita agung. Ini naba'a mah berita langit. Makanya orang yang menerima berita langit, orang yang menerima berita agung disebut nabi. Naba'a bnai Adam, berita 2 putra Adam. Allah tidak menyebut namanya kecuali dalam tarikhnya, yaitu berkaitan dengan Qabil dan Habil. Id qoroba, sewaktu kedua-duanya berkurban. Kurbanan dengan kurban masing-masing. Karena dat atau barang yang dikurbankan berbeda antara Qabil dan Habil. Dimana kalau Qabil itu petani, jadi maka yang dianjurkan untuk dikurbankan buah-buahan. Dan Habil karena ternak, maka yang dianjurkan untuk dikurbankan hewan ternak. Karena Qabil kurang ikhlas, jadi yang dikurbankan itu tidak memenuhi syarat. Akhirnya lam yutaqabbal, tidak diterima. Kemudian sedangkan Habil memenuhi syarat, diterima kurbannya. Nah, di mana kurban pada saat itu tidak seperti yang kita lakukan saat sekarang ini. Tapi kurban pada waktu itu diterima dan tidak diterimanya bisa dilihat saat itu juga. Karena kata Nabi Adam pada anaknya, nanti kurban kamu simpan di atas batu besar. Nanti setelah disimpan di atas batu yang namprak, batu besar, kita lihat dari kejauhan, apabila ada cahaya yang menyambar, nah nanti kita lihat ke sana. Jadi apabila nanti ada cahaya yang menyambar, apabila setelah dilihat dan dibuktikan kurban itu tidak ada, berarti itu yang diterima. Tapi apabila masih ada di sana, nah, tidak hilang berarti tidak diterima. Begitu pada penjelasan yang kita temukan di tafsir masuk juga pada tafsir Ibnu Katsir diterangkan. Setelah dilihat maka kurban Qabilah yang tidak diterima karena masih ada. Nah di sana muncul rasa dendam. La aktulan aku aing yang dipaehan sia-sia. Nah, maka kata Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanyalah Allah menerima dari kurban orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan marah pada saya maksudnya. Nah, tapi sampai akhirnya dibongohan ya, katanya dibunuhnya ditenggel ku popongkolan dari belakang sampai meninggal saat itu juga. Dia bingung dan takut lagi.
Kemudian ya mayit saudaranya ini dipanggul pada pundaknya, kemudian pergi ke sana, pergi ke sini, coba darah berlumuran kepada badannya, dia takut, bingung harus bagaimana. Kemudian Allah mengutus 2 burung yang disebut burung kaak, burung hitam. Kemudian 2 burung itu bertengkar, diadu. Kemudian yang satu mati, kemudian gali-gali, koreh-koreh tanah, kemudian dikuburkan. Maka kata Kabil, aku pun harus berbuat seperti itu. Nah, jadi dikuburkan mayit itu sudah terjadi sejak zaman Nabi Adam atau Kabil dan Habil. Nah, dalam surat Al-Hajj di ayat 36 sampai 37 2 ayat, nah di sini disebutkan wal budna. Kalau al-budnu itu khusus nama dan sebutan terhadap kurban dengan onta, disebut al-budna. Al-budna ja'alnaha lakum min syairillah lakum biha khair. Unta kami jadikan untuk kalian di antara syiar-syiar Allah, di dalamnya mengandung kebaikan. Jadi anu dipencit mah onta, tapi kebaikannya buat manusia. Makanya disebut wal budna ja'alnaha lakum min syairillah. Syairillah itu banyak ya, ada 10. Ka'bah itu syairillah, syiar-syiar Allah. Kemudian Makom Ibrahim, kemudian Ruknul Yamani, kemudian Ruknul Aswadi, kemudian Sofa, Marwah, Arafah, Muzdalifah atau Jamarot, itu pun termasuk pada syairillah. Maka nanti ada kalimat wa yu'azzim min syairillah, agungkanlah syiar-syiar Allah. Nah, di sini disebutkan min syairillah. Lakum biha khair. Untuk kamu di dalam syiar-syiar Allah itu mengandung kebaikan. Fadkurullah fadkurusmallahi alaiha shawab. Shawab itu adalah berdiri di 3 kaki. Jadi menyembelih unta boleh tidak dirubuhkan. Tapi kalau kita melihat, karena kami juga pernah menyaksikan orang-orang Arab jadi dirubuhkan gitu ya, dipukul-pukul, waduh dengan alat pukul yang besar juga. Arab, aduh kurang itu tega. Ya, jadi dipukul, dirubuhkan. Padahal boleh menyembelih unta itu dalam keadaan berdiri. Nah, kaki yang satu, yang kaki depannya diangkat ke atas. Nah, ditilepkeun gitu. Tangke huluna didangheungakeun. Tali nah cang-cang teh talikeun kana suku nu diangkat teh. Nah, kemudian tinggal berdiri di tiga kaki, itulah shawab. Fa idza wajabat junubuha, apabila telah rubuh badannya, menunjukkan ruhnya sudah keluar dan darahnya habis, maka bisa disebutkan fakulu minha, makan oleh kalian, minha dari dagingnya. Dari kalimat fa idza wajabat junubuha fakulu minha, kata Imam Syafi'i, orang-orang yang berkurban sunat memakan daging kurbannya sendiri. Jadi ulah aya keyakinan lamun dicokot huluna kayak di akhirat eueuh huluan gitu. Lamun dicokot pingpingna di akhirat domba teh eueuh pingpingan. Tapi cek Imam Syafi'i justru dari kalimat itu yang kurban sunat memakan daging kurbannya. Eta cenah aya keterangan ulah leuwih ti 3 poe. Nah, itu ada ulama yang menjelaskan ulah nyeepkeun bagikeun maksudna mah. Jadi ulah huluna dicokot, pingpingna dicokot, gitu, atina dicokot, sagala dicokot atau mana bagikeun. Iya. Jadi boleh-boleh saja, makanya seringkali orang yang berkurban teh anu eta anu apik mah sok dipisahkeun. Tah cenah mah ieu mah cenah kurban urang cenah heulakeun daharna nya. Tah eta mah cenah pamere tah. Jadi leuwih saminggu ge pamere mah tina naon gitu. Nah, sebulan teh aya keneh dina kulkas teh pan. Nah, di sini disebutkan bahwa shawab fa idza wajabat junuba faqulu mina wa atimul qani'a wal mu'taro, dan bagikan sisanya kepada orang yang minta-minta dan orang miskin yang tidak minta-minta. Kadzalika sakharna halakum, demikianlah kami tundukkan untuk kalian la'allakum tashkurun,
agar kalian bersyukur. La yanala haluhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah darahnya, dagingnya. Ini berkaitan dengan dulu di zaman jahiliyah. Apabila mereka berkurban, itu darah hewan yang dikurbankan teh dibalur-balur ke tembok Ka'bah gitu. Makanya turun ayat ini, la yanala haluhumuha wala dima'uha wala yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada darahnya, dagingnya, yang akan sampai adalah ketakwaannya dari kalian. Kadzalika seperti itulah sakharna halakum la'allakum tashkurun. Walitukabirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Demikianlah Allah menundukkan untuk kalian agar kalian mengagungkan Allah atas apa yang Allah berikan petunjuk pada kalian, dan berilah berita gembira orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi ada unsur mengagungkannya kepada Allah, ada unsur sosialnya. Nah itu dari ibadah kurban. Jadi ibadah sosial di mana terutama orang-orang kampung yang jarang-jarang makan daging gitu ya. Nah, keun atau cenah poe eta mah senang dahar daging. Nah, oleh karena demikian mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, diberi kelebihan atau keutamaan rezeki, dan mudah-mudahan juga bisa melaksanakannya, karena di zaman Rasul juga sudah dipanitiakan lah seperti ini. Karena sabda Nabi, man yudabih, siapa yang akan menyembelihnya? Cek para sahabat, anak udabih, biasanya mencit nama ku abdi Rasul. Cek sahabat yang lain teh, anak ujalidu, siap saya mengulitinya. Bias abdi nyisitna. Cek Nabi, anak ajmaul khatoba. Cek Nabi teh keun atau cenah kaula nu ngakutan suluhna. Nah, itulah menunjukkan bahwa dipanitiakan kerja sama-sama kerja, walaupun sah-sah saja bapak-bapak teh kurban digolodog masing-masing. Tapi lebih baiknya disatukan. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat buat kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, akhirnya alhamdulillah